Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, sore ini saya akan sharing kepada Anda dengan tema penyebab kebangkrutan dalam berusaha. Ya, banyak orang, banyak perusahaan-perusahaan, banyak pengusaha-pengusaha baru yang baru memulai 1 tahun, 2 tahun, terus kemudian usahanya tidak bisa berjalan lagi. Ya, artinya tidak meneruskan atau bangkrut. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Memang tidak semua usaha itu berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus. Rintangan, halangan itu jalan bertubi-tubi. Ya, kita sering menghadapi rintangan, sering sekali menghadapi tantangan. Apakah itu di operasionalnya, apakah itu di keuangannya. Itu rintangan itu terus terjadi kepada kita sebagai pengusaha. Ya, apakah itu pengusaha baru ataupun itu pengusaha yang sudah berjalan. Rintangan dan halangan itu selalu kita temuin. Ya, tetapi permasalahannya adalah kenapa sih, pertanyaannya? Kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang baru bangkit, ya, kemudian tidak bisa melanjutkan lagi atau bangkrut? Ya. Nah, hari ini saya akan jelaskan apa dan kenapa perusahaan itu bisa bangkrut. Ya, yang pertama adalah tidak ada perencanaan dalam usaha. Jadi usaha itu tidak memiliki perencanaan jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, perencanaannya siapa target marketnya, produknya seperti apa. Jadi tidak memiliki perencanaan yang benar-benar fix, gitu ya. Strategi pemasarannya bagaimana, keuangannya bagaimana, modalnya bagaimana, operasionalnya bagaimana, karyawannya dari mana. Nah, ini yang harus kita persiapkan dan harus kita rencanakan. Ya, perencanaan yang kurang matang atau tidak ada perencanaan sama sekali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah perusahaan itu tidak bisa beradaptasi. Ya, sebagai contoh adalah saat ini semua sudah mengarah ke computerized atau sudah mengarah ke sosial media. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang tetap melakukan promosi secara konvensional. Ya, dia menyebar brosur, masih ada menyebar brosur. Itu seolah-olah tidak mau menerima perubahan. Ya, untuk promosi saat ini kita harus berjuang melalui sosial media, melalui website, ya, melalui Instagram. Sudah tidak lagi melakukan penyebaran brosur. Karena apa? Itu seolah-olah orang begitu kita terima brosur, kemudian habis itu kita buang. Apalagi mereka menyebarkan brosur di jalan-jalan, itu sama sekali tidak bermanfaat. Karena apa? Memang diterima sama mereka yang menerima brosur itu di jalan, tetapi dia tidak akan membaca. Habis mereka terima, kemudian mereka buang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mereka yang mengelola usaha itu tidak kompeten. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola manajemen. Dia tidak mengerti bagaimana mengoperasionalkan perusahaan. Dia tidak mengerti bagaimana mengontrol keuangan. Ya, dia tidak mengerti bagaimana memanage pembelanjaan. Produknya apa? Gitu, harganya berapa? Ya, suppliernya siapa? Ya, itu yang harus dimiliki oleh seorang pengelola. Ya, dalam manajemen harus memilih seorang yang memiliki kompetensi dalam manajerial. Yang keempat adalah manajer yang tidak sesuai dalam bidangnya. Ada beberapa perusahaan menempatkan seorang pimpinan, seorang manajer, ya, yang tidak sesuai dengan kompetensinya, yang tidak sesuai dengan backgroundnya. Ya, apalagi tidak sesuai dengan pengalamannya. Yang penting dekat dengan owner, yang penting dekat dengan pemilik, dia menempatkan untuk orang yang dipercaya. Hal itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Ya, memang menempatkan orang kepercayaan itu benar sekali, tetapi kalau cara pengelolaan manajerialnya tidak bisa mendelegasikan, tidak bisa mengontrol, itu sebuah hal yang salah. Ya, karyawan hanya takut kepada pimpinan. Ya, bagaimana kalau seandainya pimpinannya libur? Maka mereka akan tiduran. Ya, jadi
Kalau kita memiliki perusahaan itu, kita harus mencari seorang pimpinan atau seorang manajerial yang memiliki kompetensi secara manajemennya. Yang kelima adalah tidak bisa mengendalikan keuangan. Ya, apalagi pengusaha-pengusaha baru, mereka sangat euforia, mereka sangat senang sekali begitu mendapat pendapatan dan usahanya ramai. Ya, dia lupa bahwa pendapatan itu bukan uang dia. Pendapatan itu adalah uang perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Ya, pendapatan bukan berarti keuntungan. Ya, di situ masih ada cost, masih ada biaya-biaya yang harus diselesaikan. Ya, mereka yang tidak bisa mengelola uang itu dipakai hura-hura. Mereka itu dipakai untuk membelikan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibeli. Ya, artinya tidak bisa mengontrol keuangannya. Yang keenam adalah banyak usaha-usaha, pengusaha-pengusaha baru yang tidak memikirkan hal yang memang kecil, ya, tetapi ini sangat signifikan. Apalagi usaha-usaha yang sifatnya mendatangkan crowd, yaitu lokasi. Ya, usaha-usaha yang mendatangkan crowd, mendatangkan customer kepada kita, kita harus betul-betul memikirkan lokasi kita. Lokasi harus betul-betul mudah dijangkau. Lokasi yang memiliki tempat parkir. Ya. Nah, saya pernah melihat atau mendatangi sebuah cafe gitu ya. Mereka mempromosi gencar-gencaran sehingga saya datang ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Begitu saya ke sana, dia tidak memiliki tempat parkir. Ya, sehingga apa? Sehingga saya tidak jadi ke sana. Nah, ini kalau terjadi kepada saya, bagaimana kalau terjadi kepada customer-customer yang lain? Pasti banyak sekali orang yang datang ke sana tetapi tidak datang. Ya, dan ini merupakan kerugian. Karena apa? Kita sudah promosi besar-besaran, kita sudah sebarkan ke semua sosial media, tetapi pada saat mereka tertarik, ya, kemudian dia datang ke sana dan dia tidak bisa parkir mobilnya. Ini sangat merugikan. Ya, jadi lokasi itu sangat penting. Dan yang ketujuh, promosi dan pemasaran yang harus dianggarkan. Ya, mereka ya yang gagal dalam berwirausaha, yang gagal membangun bisnisnya, mereka tidak menganggarkan dana promosinya. Mereka tidak menganggarkan dana pemasarannya. Mereka menganggap pemasaran adalah biaya yang bisa ditekan sekecil mungkin. Ya, ini hal yang harus kita perbaikin. Karena apa? Mereka-mereka yang gagal, ya, mereka-mereka yang tutup dalam pemasaran, dalam usahanya, mereka tidak konsisten dengan pemasarannya. Mereka tidak konsisten dengan promosinya. Ya, karena apa? Promosi dan pemasaran itu adalah jantungnya perusahaan. Loh Pak, bagaimana kalau perusahaan sudah lama? Meskipun perusahaan itu sudah lama, perusahaan itu harus tetap menganggarkan dana promosinya. Untuk apa? Untuk tetap menanamkan image, untuk mengingatkan kepada klien-klien yang lama, untuk mengingatkan kepada klien yang loyal, untuk memberikan promo-promo kepada klien-klien yang loyal, dan menarik kembali klien-klien yang baru untuk memperbesar konsumen kita. Dan yang delapan, rendahnya kualitas pelayanan dan kualitas produk. Ya, saudara, banyak usaha-usaha, banyak khususnya ini di restoran, kafe. Ya, mereka yang sudah ramai, mereka sudah mulai lupa dengan kualitas, mereka sudah lupa dengan standarisasi kualitas dan juga standarisasi pelayanan. Ya, karena ramai, ya, dia mau menaikkan keuntungan yang semaksimal mungkin sehingga tidak menambahkan karyawan. Dan kalau tidak menambahkan karyawan, memang perusahaan akan untung. Tetapi ingat, pelayanan akan jatuh. Kenapa? Karena biasanya satu karyawan mungkin bisa menghandle 10 orang. Begitu ramai, satu karyawan bisa menghandle 20 orang. Tentu kualitas pelayanan akan jatuh. Ya, dan ini yang tidak disadari. Jadi kalau kita membuat usaha kafe atau restoran, pastikan kita tetap mengontrol bagaimana kualitas makanan itu, bagaimana kualitas pelayanan. Disitulah fungsi seorang manajer, disitulah fungsi
seorang manajer atau supervisor memastikan produknya tetap berkualitas dan pelayanan tetap terjaga. Yang ke-9, banyak pengusaha-pengusaha baru yang berhenti dalam berusaha atau tidak bisa eksis kembali. Karena apa? Mereka tidak tekun dan tidak konsisten. Ya, usaha apapun kalau kita jalankan dengan baik, usaha apapun, ya, kalau kita lakukan dengan tekun, pasti akan berjalan. Ya, kelemahannya adalah mereka setelah menjalankan usaha, ada halangan, ada rintangan, ada tantangan, dan itu terus berjalan. Ya, usaha kita mulai awal sampai kita sukses, rintangan, halangan, dan tantangan itu selalu kita alami. Ya, selalu. Ya, kalau tidak di produknya, nanti di pelayanannya. Kalau tidak pelayanan, nanti di harganya. Kalau tidak dihargai, nanti di harga belinya. Kalau tidak begitu, di bahan bakunya. Kalau tidak begitu, di after sales-nya. Kalau tidak begitu, nanti di manajemennya, nanti di keuangannya. Kendala-kendala itu, rintangan-rintangan itu selalu dan pasti akan kita hadapi. Ya, tetapi bagaimana caranya kita bisa melalui itu dan kita siap untuk menjalankan. Jangan pernah berhenti. Ya, mereka pengusaha-pengusaha baru yang tutup dan berhenti karena tidak bisa melanjutkan dan tidak tekun serta tidak konsisten. Dan yang 10 adalah yang terakhir adalah mereka, ya, pengusaha-pengusaha baru, usaha-usaha yang baru itu tidak mampu menjalin hubungan baik dengan customer-nya. Ya, mereka mempercayakan sama karyawannya, tidak mau terjun langsung. Ya, seorang pimpinan, seorang pemilik, seorang pengusaha wajib dan terjun langsung ke lapangan untuk setidaknya say hello dengan customer, untuk say hello dengan klien. Ya, untuk menjalin hubungan baik, untuk maintain relationship, untuk membangun jaringan. Karena apa? Kalau mereka puas, kalau customer kita puas, maka 100% dia akan bercerita kepada temannya, mereka akan bercerita kepada karyawannya, mereka akan bercerita kepada koleganya. Sehingga apa? Sehingga makin lama makin banyak datang ke tempat kita dan akhirnya perusahaan kita terus berkembang secara matang dan organik. Ya, lakukan apa yang saya sarankan. Semoga Anda paham dan Anda tidak gagal dalam berusaha dan usaha Anda tetap berjalan dengan baik. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses dan Anda memiliki banyak perusahaan dan semuanya menguntungkan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda dan sukses bersama Dosen Senior Indonesia.